teman-teman, kali ini kita bakal recharge online sama-sama. So, siapin siap hati kita masing-masing ya buat nyembah Tuhan bareng-bareng. Lebih besar
Shalom rekan-rekan Light Generation, bagaimana kabarnya? Saya berharap kalian dalam kondisi yang baik-baik dan tetap bersemangat. Pada hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang renungan firman Tuhan, bagaimana kita bisa tetap menjadi kuat di masa-masa sukar ini. Saya akan memulai dengan sebuah kisah, ada dua orang sahabat yang waktu itu berjalan bersama-sama. Dua orang ini, yang satu berpikiran sangat positif, yang satu berpikiran sangat negatif. Ketika mereka berjalan-jalan, kemudian mereka melihat ada satu bunga mawar yang sangat indah. Sang positif berkata bahwa lihat betapa indahnya bunga mawar itu, sangat luar biasa, warnanya menarik, baunya sangat harum. Tetapi temannya yang negatif kemudian mengatakan, ya tetapi lihat ada duri-duri di bunga mawar itu. Kalau ada orang-orang yang tidak berhati-hati, maka orang tersebut bisa terkena kepada duri itu dan bisa terluka. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya, dan ketika mereka ada di perjalanan, kemudian mereka merasa haus. Mereka kemudian mengambil botol minuman yang mereka bawa. Ternyata botol minuman itu mereka sudah minum sebelumnya. Sang negatif berkata, wah lihat botol minuman yang kita bawa ini ternyata sudah setengah kosong. Tapi sang positif, temannya yang positif berkata, ya tapi lihat berarti masih ada sisa separuhnya lagi, masih setengah penuh. Dan kemudian mereka berjalan terus. Tiba-tiba cuaca menjadi sangat buruk dan tiba-tiba hujan yang deras pun tiba. Sang negatif kemudian berkata, wah hujan, pasti akan banjir di mana-mana, akan becek di mana-mana, akan ada malapetaka di mana-mana. Tapi temannya yang positif berkata bahwa benar, tetapi pohon-pohonan dan taman-tamanan juga akan mendapatkan air hujan. Sungai-sungai yang kering akan mendapatkan air. Kemudian ladang-ladang atau sawah-sawah juga akan mendapatkan air. Nah, dari kisah ini apa yang bisa kita petik? Sangat sederhana, yaitu bahwa ada dua cara kita memandang sebuah permasalahan. Sesuatu yang fakta yang terjadi yang sama bisa dilihat dari dua sisi, yang satu bisa positif, yang satu bisa negatif. Nah, hari-hari ini kita bisa melihat ada masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Ada masalah COVID-19, ada ibadah yang ditutup, ada banyak fellowship yang tidak bisa terjadi, sehingga juga ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Cara pandang yang negatif akan mengatakan, wah ibadahnya tutup, kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa gereja, kita nggak bisa pelayanan, kita nggak bisa ketemu sesama teman, dan kemudian bisa saja kerohanian menjadi sangat turun, down, dan kemudian mati. Tapi dari sisi positif, saya mengatakan bahwa hal ini bisa berarti lain. Yang sangat menarik bahwa kata krisis dalam aksara Mandarin bisa berarti dua. Yang pertama adalah bahaya, yang kedua adalah kesempatan. Dan saya mengajak rekan-rekan Light Generation untuk melihat bahwa masa-masa ini bukan hanya dilihat dari sisi yang negatif, tapi juga dari sisi yang positif. Dari sebuah kesempatan. Masa-masa sukar di mana mungkin kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa ketemu satu sama lain, adalah sebuah kesempatan. Mungkin rekan-rekan bertanya, kesempatan apa Kak? Kesempatan apa yang bisa kita ambil dari hal-hal semacam ini? Saya melihat ada satu hal yang bisa kita pelajari, yaitu bagaimana di masa-masa di mana ibadah tidak ada, mungkin secara online tapi tidak bisa ketemu secara langsung, mungkin kita nggak bisa melayani, mungkin kita nggak bisa ketemu secara fisik satu sama lain. Ini adalah kesempatan untuk bertumbuh secara pribadi. Dengan kata lain, saya mengatakan inilah waktu di mana kita melatih tanggung jawab kita pribadi untuk pertumbuhan kita secara personal. Saya percaya inilah masa-masa di mana kita akan bisa mempelajari satu responsibility, satu tanggung jawab. Nah, saya mengajak rekan-rekan untuk melihat satu ayat di dalam Perjanjian Baru, di mana ayat ini akan menginspirasi kita bagaimana kita bisa tetap kuat, bisa tetap bertumbuh di masa-masa sukar ini. Yaitu dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat kelima. Dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanggung jawab pribadi apa yang harus kita ambil dan bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah masa-masa sukar ini? Buat saya Yohanes 15 ayat 4 sampai dan 5 tadi mengingatkan kepada kita. Rahasianya apa sih supaya kita bisa tetap kuat, bisa bertumbuh? Tadi dikatakan rahasianya sangat sederhana. Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi rahasianya apa? Rahasianya adalah tinggal di dalam Kristus sebagai sang sumber itu sendiri. Apa maksudnya tinggal? Tinggal artinya adalah bersatu. Tinggal artinya adalah memiliki sebuah hubungan yang terus-menerus dengan Kristus. Nah, sehingga pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam Kristus? Bagaimana kita bisa tetap memiliki hubungan yang terus-menerus dengan sang sumber itu sendiri? Bagaimana caranya untuk bisa tetap tinggal di dalam Dia? Di dalam Yohanes 15 ayat ke-7, beberapa ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya melihat dari ayat ini, di ayat ke-7 ini ada dua hal yang penting. Dan saya rasa ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya buat kita. Saya hanya sekedar mengingatkan saja. Yang pertama adalah apa? Ketika Yesus mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Bagaimana supaya kita bisa tetap diam di dalam Kristus, memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Kristus? Tentu saja adalah lewat firman-Nya. Nah, firman di sini berbicara apa? Di dalam konteks Yohanes 15, firman di sini berbicara tentang perkataan Yesus secara khusus. Tetapi ini juga bisa diaplikasikan Alkitab secara menyeluruh. Nah, apa yang harus kita perhatikan di masa-masa ini? Mungkin kita sudah dengar tentang bagaimana bertumbuh itu harus lewat firman. Saya mengatakan ada dua yang penting di masa-masa yang sukar ini. Yang pertama adalah kita harus mempelajari firman itu secara utuh, secara menyeluruh. Kita nggak bisa hanya ambil beberapa ayat atau baca beberapa teks, hanya baca beberapa perikop saja. Karena saya merasa bahwa hari-hari ini kemudian ketika ibadah itu tidak ada lagi, ketika pelayanan itu tidak ada lagi, ada banyak orang Kristen yang nggak bisa kuat karena selama ini mereka tidak membaca dan tidak memahami Alkitab itu secara menyeluruh. Nah, ini waktunya buat rekan-rekan, buat kita semua, di masa-masa di mana kita stay at home, kita juga punya akses sebenarnya untuk mengakses ada banyak ibadah-ibadah. Pilihlah ibadah-ibadah atau program-program yang akan membantu kalian untuk bisa membaca Alkitab secara utuh. Bukan hanya khotbah-khotbah yang inspirasional dan motivasional, walaupun itu baik, tapi inilah waktu buat saya, kebutuhan kita untuk membaca Alkitab, memahami pesan Alkitab, itu secara utuh dan secara menyeluruh. Tapi yang kedua yang penting juga, karena kata firman yang dicantumkan dalam Yohanes 15 itu berbicara rema, tentu saja penting buat setiap kita saat kita setiap hari membaca firman, kita memperoleh rema, kita memperoleh firman Tuhan yang secara pribadi berbicara kepada kita, sebuah personal word, sebuah firman yang pribadi yang akan berbicara kepada kita. Jadi keseimbangan dua hal ini yang harus dijaga, yaitu bagaimana memahami firman itu secara utuh dan bagaimana mendapatkan firman itu secara personal buat diri kita. Yang kedua, Yesus tadi mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua tentu saja adalah berdoa. Karena dua sarana firman dan doa itu akan menjaga kita terus-menerus berkoneksi dengan Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan doa? Walaupun Yohanes 15 ayat ke-7 tadi jelas memang yang dimaksud adalah permintaan. Tapi kalau kita membaca secara menyeluruh bahwa doa itu nggak hanya bicara tentang meminta. Doa itu berbicara tentang sebuah persekutuan, sebuah komunikasi, sebuah perbincangan. Berdoa artinya sama saja dengan ngobrol dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan pun bisa berbicara kepada kita. Ini yang menjadikan kita tetap kuat. Jadi bukan hanya sekedar meminta, tapi juga sebuah fellowship, sebuah persekutuan. Mungkin bisa berupa pujian, mungkin bisa penyembahan, ya. Kita bisa mengambil waktu-waktu khusus di mana kita bisa deeper worship, kita mengalami penyembahan secara lebih dalam bersama-sama dengan Tuhan secara pribadi. Tapi tentu saja di dalamnya, seperti Yohanes 15 ayat ke-7, bahwa di dalam doa itu juga ada permintaan.
Karena menurut saya ini adalah sesuatu yang menarik, bahwa permintaan atau doa permintaan berarti adalah mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan. Ini adalah masa-masa sulit buat kita semua, mungkin buat keluargamu, buat gereja kita, mungkin buat bangsa kita. Dan inilah waktu di mana kita belajar untuk bergantung, berharap kepada Tuhan. Ketika ada pergumulan, ketika ada permasalahan hari-hari ini, belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Caranya adalah bagaimana? Membawa pergumulan kita, membawa masalah kita itu kepada Tuhan di dalam doa. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menjawab kita dengan ajaib dan dengan setia. Yang ketiga yang mungkin tidak disebutkan di dalam ayat ke-7, tapi di dalam ayat yang ke-12, Tuhan Yesus mengatakan demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi selain firman, selain doa, Yesus juga berbicara tentang bagaimana para murid-muridnya harus saling mengasihi satu sama lain. Saya selalu bicara bahwa kasih bicara tentang hubungan, kasih bicara tentang relasi, dan kasih bicara tentang persekutuan. Bagaimana kita bisa tetap menjadi kuat dan bahkan better, menjadi bertambah baik, keluar dari masa-masa sukar ini, bukan hanya lewat firman, bukan hanya lewat doa, tapi bagaimana kita juga tetap menjaga persekutuan kita satu sama lain. Mungkin kita nggak ketemu secara fisik, tapi kita masih bisa berkomunikasi. Mungkin lewat chatting, mungkin lewat media-media yang ada saat ini sangat banyak. Nah, saya menyarankan, saya menghimbau supaya kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada. Walaupun nggak bisa bertemu dengan fisik, bukan berarti kemudian kita sendirian dan mengurung diri di rumah. Tapi saya mengajak rekan-rekan Light Generation untuk tetap bisa keep contact, ya, tetap bisa membagi, saling mendorong, memperhatikan, mungkin lewat media sosial, lewat chat, dan segala macam. Dan yang terakhir, saya ingin mengajak kita semua membaca satu ayat di dalam Yudas 1, ayatnya yang ke-20. Yudas 1 ayat 20, dikatakan dalam Yudas 1 ayat 20, demikian, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Saya ingin menggarisbawahi kata-kata ini. Yudas berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Bangunlah dirimu sendiri. Kata kuncinya ada di sini adalah dirimu sendiri. Yang artinya saya katakan tadi, inilah masa-masa kita mengambil tanggung jawab pribadi untuk pertumbuhan kita. Mungkin selama ini kita terlalu bergantung kepada acara ibadah, bergantung kepada pengkhotbah, bergantung kepada orang-orang lain, kepada pembina-pembina rohani, walaupun semuanya itu disediakan Tuhan memang sebagai sebuah saluran anugerah buat kita. Tapi ini adalah satu masa di mana yang sangat baik buat kita belajar mengambil personal responsibility, tanggung jawab pribadi untuk bertumbuh di dalam Dia, yaitu membaca firman secara pribadi, berdoa secara pribadi, bersekutu secara pribadi. Hari-hari ini mungkin nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mungkin memarahi kita, tapi marilah kita belajar menjadi dewasa dengan cara mengambil tanggung jawab pribadi di dalam pertumbuhan rohani kita, yaitu dalam membaca firman, di dalam doa, dan saling bersekutu satu sama lain. Kiranya Tuhan memberkati kalian, Light Generation, dan mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, biarlah momen ini adalah kasih karunia, kami masih ada sebagaimana kami ada pada hari ini semuanya karena kekuatan kasih karunia, dan biarkan Tuhan lewat masa-masa sukar ini, kami boleh memandang itu menjadi sebuah kesempatan bagi kami untuk bertumbuh di dalam Engkau lewat firman-Mu, lewat doa, lewat persekutuan satu sama lain, dan biarkan kami boleh mengambil ini sebagai satu tanggung jawab pribadi kami untuk terus bertumbuh dan terus bertambah kuat di dalam Engkau. Berkati rekan-rekan Light Generation, biarkan mereka tetap menjadi kuat, dan seperti semboyan mereka, biarlah mereka tetap menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan Light Generation, dan ingatlah seperti nama kalian Light Generation diambil dari Yesaya, biarlah kalian tetap menjadi terang dimanapun kalian berada, bahkan di masa-masa yang paling gelap. Tuhan memberkati.